Sah, selalu ada hikmah. Teman-teman, udah ngambil hikmah belum dari pelajaran tadi? Kita bakal tanya ya, karena semua hal terjadi itu pasti atas izin Allah. Dan Allah kalau udah ngizinin, kita pasti bisa ambil sesuatu. Untuk itu, kita lanjut ambil hikmah dari perjalanannya Mas Ari ya. Mas Ari, gimana ini? Hikmahnya apa kira-kira menurut Mas Ari? Eh, Kalau buat pinjaman online, minjem nggak ngelarin masalah sih. Ngomongin masalah. Iya. Jadi kalau emang ada kebutuhan lebih baik kita usaha sendiri sih. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Izin kau juga cerita ya, Mas Ari ya. Di luar sana itu memang banyak bahkan yang, dan kau dari awal nggak pengen bicara hukum dulu. Sebagaimana semua koruptor atau semua maling, semua penjahat juga tahu bahwa hukum mereka ngerti. Tahu mana boleh, tahu mana yang tidak boleh. Tapi kan yang beda mungkin cuman dikenal atau tidak kepada Allahnya, yakin atau tidak kepada Allahnya. Di luar sana itu bahkan sampai ada yang, izin ya, dia tahu saya minjem cuma 2 juta, terus misalkan kita tinggal di pedalaman Sulawesi, kantornya di Jakarta. Dia ngerasa bahwa nggak mungkin demi utang 2 juta dari kantor pusat yang di Jakarta itu datang ngutus tukang pukul, beliin tiket bolak-balik buat gedor-gedor rumah kita di pedalaman Sulawesi atau di pedalaman Kalimantan hanya untuk nyari uang 2 juta, itu mereka tahu itu nggak mungkin. Ya. Berarti kok saya bisa utang begitu aja dong banyak dan segala macamnya. Maka mereka ada yang berani memang ngelakuin kayak gitu sampai akhirnya di titik bahkan mereka udah siapin nomor baru, handphone kosong sehingga di situ nggak ada nomor kontak yang bisa diambil atau bahkan galeri foto yang bisa diambil. Tapi masalahnya adalah ketika akhirnya itu uang udah cair banyak, mereka tiap kali diteror, malah sampai berani tengil, gue pukul lu ya, gue bakal datengin rumah lu. Oh gitu, dateng dong please, aku rindu dengan pukulanmu. Nyampe berani tengil, nyampe kayak begitu. Tapi akhirnya apa yang dia dapat meskipun dapat nominalnya, tapi kan kita bicaranya nggak cuma hukum kita dengan para pelaku pinjolnya atau aplikasinya, tapi adalah juga nanti bicaranya dengan yang ngatur alam semesta ini, dengan Allah. Karena kalau bicaranya hukum, ya hutang boleh dalam Islam, tidak sampai sesuatu yang terlarang, walaupun nanti ada aturannya dengan tegas dan jelas. Tapi kita tahu ketika akhirnya sudah berurusannya dengan melanggar apa yang kata Allah nggak boleh, nanti yang hilang itu adalah keberkahannya. Dan kalau udah bicaranya yang hilang berkahnya, mau nominal yang didapat berapa banyak juga nggak akan pernah cukup demi Allah. Nggak cuman Mas Ari ya. Mas Ari mah dapatnya dengan cara ngutang gitu. Ada yang dengan cara tegas-tegas nyuri misalkan. Dia korupsi dari negaranya atau dari kantornya. Nyuri tegas-tegas. Dapat duit, nggak harus dibayar karena bukan utang, namanya juga nyolong. Atau mungkin naudzubillah kolusi, sogokan dan yang macam-macam. Tapi kalau ada bicaranya dengan aturan Allah, satu pertama jelas mudah bagi Allah hatinya dimiskinin. Kalau udah hatinya dimiskinin, nanti akhirnya jadi masalah selanjutnya, dia nggak bisa puas dengan apa yang dia dapat sekarang. Di luar sana ada orang yang cuman makan, mohon maaf ya, seblak bisa bahagia, bersyukur. Dia bisa stres, depresi cuman gara-gara tetangganya punya mobil yang lebih bagus. Makanya mau nggak mau dia mesti nyolong lagi demi supaya mobilnya nggak kalah dengan tetangganya. Sampai akhirnya ribet hidupnya demi untuk sesuatu yang sebetulnya nggak dia butuhin. Karena nominalnya beneran kaya, tapi kalau berkah sudah hilang, hatinya yang dimiskinkan sama Allah, sehingga hidupnya jadi seperti itu, naudzubillah. Dan akhirnya nggak pernah cukup, bahkan dia nggak punya utang, tapi naudzubillah dibikin hatinya, hidupnya jadi seperti itu. Dan hikmahnya itu Masya Allah. Mas Ari sendiri tadi menyebutin bahwa nggak jadi solusi. Kita pengen butuh solusi, yang bisa ngasih solusi cuman Allah. Kita nyari solusinya dengan cara yang Allahnya nggak suka. Padahal satu-satu yang bisa nolong cuman Allah, maka itu nggak jadi solusi. Ya. Dan kau juga pengen tanya nih kepada Mas Ari, khususnya untuk pada masyarakat yang lagi nonton acara Sah ini, selalu ada hikmah dengan urusan hutang akibat pinjol. Ada pesan-pesan nggak Mas buat kira-kira yang nonton buat semuanya? Sehat apa kira-kira? Ya kalau mau pinjam khususnya online, lebih baik nggak usah sih. Nggak usah sama Iya, sekali. sama Kalau perlu nggak kenal, nggak pernah nyentuh sama. Iya, lebih enak begitu. Nggak usah tahu sama sekali pinjol. Karena kalau udah nyaman minjem, takutnya nanti keterusan bunganya makin gede, kitanya yang bikin bingung. Alhamdulillah. Dan yang paling ngeri tadi ya, keberkahannya dicabut. Kalau udah keberkahannya dicabut, nanti mungkin tetap ada yang ngeyel. Tetap ada tuh dia bisa naik mobil, makan enak, tapi kemana-mana setiap hari. Tapi yang paling berat adalah kalau Allah udah mau nyabut, ada yang dicabut kenikmatan ibadahnya.
Ada yang tadinya nyesel setiap kali sholat telat 1 menit, 5 menit. Sekarang nggak sholat juga nggak nyesel sama sekali. Itu kan musibah yang jauh lebih besar. Dicabut nikmat ibadahnya. Atau kalau bahasa kasarnya bahkan Allah udah nggak sudi nerima dia ibadah lagi. Dibikin aja dia sibuk dengan urusan dunianya. Duit tambah banyak, tambah sukses. Tambah banyak pinjaman juga akhirnya mungkin terbayar atau gimana. Tapi kalau udah urusannya riba, naudzubillah teman-teman. Kalau Allah udah cabut keberkahannya, masalah lebih banyak nanti pasti akan naudzubillah akan lebih menimpa kita naudzubillah. Oke gitu Mas Ari, makasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih hikmah dan nasihatnya. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan yang nonton juga bisa dapat banyak pelajaran supaya ini tuh kayak cuma nunjukin loh, oh di depan ada orang jalan, jatuh ke lubang itu. Maka kita yang lewat tinggal jangan sampai jatuh ke lubang yang sama, kan kita udah ngeliat ya. Maka dari situ bismillah, mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bisa jadi hikmah, jadi pelajaran. Dan terima kasih banyak Mas Ari. Insya Allah menarik sekali dialognya. Insya Allah kita akan ngaji bareng lagi. Kalau sebutnya ngaji ya, di acara Sahah ini selalu ada hikmah, kita ngaji bareng lagi di episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber selanjutnya. Gitu, barakallahu fikum. Sampai jumpa lagi di acara Sah. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.